Dan kawan-kawan, dalam force molting ini akan ada penurunan berat badan sekitar 25-30% dari berat badan tadinya sebelum Anda molting. Mungkin tadinya nih ya kan 2 kilo, mungkin Anda molting, selesai molting itu di angka 1,5 kilo. Pemantauan berat badan juga sangat Anda perlukan ketika melakukan metode force molting atau molting paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak muda, kawan-kawanku semua, sahabat peternak muda. Sesuai janji saya kemarin setelah sudah tayang bagaimana cara mengatasi ayam macet bertelur, ada di situ cara, yaitu cara molting, kita biasa menyebutnya. Nah, molting ini sebenarnya ada dua, kawan-kawan. Molting alami dan molting paksa. Nah, biasanya kita sebut di bahasa para kalangan peneliti molting, dan molting itu molting biasa, dan molting paksa itu force molting atau tulisannya force molting. Nah, ini harus kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan molting biasa dan force molting atau molting paksa. Perbedaannya adalah di durasi waktunya. Molting biasa itu terjadi alamiah. Nah, biasanya ayam-ayam usia 1,5 atau mungkin beranjak di 2 tahun itu molting. Nah, molting juga harus kita ketahui apa itu molting. Molting adalah proses terjadinya perontokan bulu, ya. Bulu akan meregenerasi, ayam akan berhenti atau beristirahat bertelur, akan ada perbaikan atau pemulihan sistem reproduksi telur di dalam tubuh ayam. Itu arti moltingnya. Perbedaan yang terjadi di antara molting biasa dan force molting adalah yang pertama alami dan paksaan tadi, dan yang kedua adalah durasi waktunya. Molting yang alami itu terjadi cukup lama, kawan-kawan, bisa mencapai waktu 4 bulan. Bayangkan kalau kita ayamku tak biarin molting biasa, rontok bulu, biarin dia beregenerasi sampai 4 bulan. Kita nggak ngenyut juga gitu kan. Tapi ada cara. Ini lahir bukan dari peternak muda juga, lahir dari beberapa peneliti di Indonesia dan di luar negeri. Yaitu namanya force molting atau molting paksaan. Molting paksaan ini biasanya itu durasinya antara 1 sampai 2 bulan itu sudah cukup, bahkan di 1 bulan sudah akan menimbulkan sebuah hasil, ya. Nah, tentunya dengan molting seperti ini akan bersahabat bagi kita. Nah, force molting ini kapan waktu yang tepat untuk kita lakukan? Nah, yang pertama adalah ketika ayam Anda terlalu kegemukan, kita bisa lakukan force molting. Yang kedua adalah ketika Anda mempunyai ayam kesayangan, mungkin kalau ayam-ayam tipe telur kayak sekarang untuk force molting mungkin sudah tidak digunakan lagi untuk kawan-kawan para peternak petelur, pengguna layer, Arab, Elba, pulet-pulet seperti ayam layer seperti Highland, ya, ayam-ayam hybrid Highland, Isabron, Lohman, ya, mungkin yang terbaru yang untuk buat ayam ulu, yaitu ayam saso Prancis. Mereka sekarang tidak menggunakan force ini karena menggunakan metode force molting ini karena akan memakan biaya dan mungkin waktunya, ya. Karena sekarang itu DOC layer seperti Isabron, Highland, terus Lohman itu sudah mudah didapatkan, nggak seperti dulu. Dulu kalau kita mau ayam sudah mulai mau afkir nih di angka 1,5 sampai 2 tahun itu udah mulai usianya udah mulai mau afkir, udah ada penurunan produksi, bisa Anda lakukan force molting mungkin dulu, ya kawan-kawan. Kita lanjut penjelasan selanjutnya. Oke kawan-kawan, nah force molting, kalau molting biasa itu tidak memerlukan bantuan kita. Force molting ini caranya bagaimana? Pasti kawan-kawan akan bertanya. Dengan saya sudah kutip di awal video tadi bahwa kita harus mengetahui kapan kita harus melakukan force molting, yaitu ketika ayam kita kegemukan dan ayam itu sudah produksinya menurun karena faktor usia.
Tapi kok ayamnya belum molting, atau kita juga mau mempercepat durasi moltingnya, yaitu menggunakan force molting. Kawan-kawan, ada beberapa hal yang perlu kawan-kawan perhatikan dalam menggunakan metode atau force molting ini, atau molting paksa ini, atau merontokkan bulu secara paksa ini. Kawan-kawan harus memperhatikan hal-hal yang sangat penting. Karena apa? Kalau manusia seperti kita diberi label apa? HAM, hak asasi manusia. Lah kalau hewan itu namanya animal welfare, ya, atau kesejahteraan ayamnya. Jadi kita tidak bisa semata-mata ayamku kegemukan, mau tak force molting, ya, mau tak molting paksa. Itu tidak bisa seperti itu. Akan ada hal yang sangat mengerikan, yaitu terutama adalah kematian. Kawan-kawan tidak boleh sembarangan. Kawan-kawan harus mengamati ayam kita. Yang paling penting adalah kesehatan ayam itu. Kalau ayam itu dirasa kurang sehat dan sudah kurus, Anda tidak boleh melakukan force molting karena akan berakibat kematian. Ya, jadi ayamnya harus sehat dulu. Ayamnya harus sehat. Oh, terlihat gemuk ini. Mungkin kalau ayam tua ya harus sehat. Walaupun ayamnya tua, tidak boleh ayam yang sakit. Karena apa? Kita akan berangkat ke metode-metode atau cara molting yang Anda bisa gunakan di rumah. Dan ini akan sesuai dengan kategori cuaca dan iklim kita, yaitu iklim Indonesia. Karena iklim di Indonesia termasuk kategori iklim tropis, berbeda dengan iklim-iklim di luar negeri yang terutama yaitu iklim salju, iklim dingin lah kasarnya ngomong. Kita lanjut dengan beberapa cara atau metode memoltingkan ayam secara paksa atau force molting tadi. Oke kawan-kawan, ya, ada beberapa cara molting yang kawan-kawan bisa gunakan. Ada cara yang ekstrim, ada yang tidak juga. Yang pertama, kawan-kawan bisa melakukan pemuasaan ayam. Pemuasaan ayam, inputnya dari pakan dan minum itu dihentikan total. Selama berapa? Ada beberapa penelitian yang mengatakan selama 7 hari sampai 14 hari atau selama seminggu sampai 14 hari. Itu dipuasakan total. Lihat, setelah mungkin di 10 hari atau 14 hari mulai dikasih minum dan ransum 50% dari kebutuhan hariannya. Seumpama kawan-kawan ngasih FCR di ayam ini 100 gram per ekor per hari, kawan-kawan berarti ngasihnya cuma 50 gram. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua ada lagi cara dengan memuasakan ayam, tapi minumnya masih diberikan selama 7 sampai 10 hari. Jadi ayam ini, kawan-kawan, itu dipuasakan. Tidak diberi makan sama sekali. Jadi dia poso putih jadi wong-wong yang menuntut ilmu itu kan. Jadi hanya minum tok ya, hanya minum tok selama 10 hari. Terus setelah 10 hari, hari ke-11 baru dikasih pakan. Bisa dengan 50% kebutuhan pakannya tadi, FCR-nya. Kalau tadinya 100 gram berarti hanya 50 gram. Bisa dengan mengurangi nutrisinya. Yang tadinya pakan komplit petelur, mungkin kawan-kawan hanya berikan jagung dan dedak. Jadi kandungan nutrisi, protein, dan segala macamnya Anda kurangi. Tapi kalau Anda kurangi nutrisi atau kandungan protein, kandungan energi metabolisme di ransum pakan itu, berarti kawan-kawan pakannya FCR-nya tetap. Kalau 100 gram tetap 100 gram. Cuma takarannya murah, dibuat proteinnya rendah, semua-muanya rendah. Jadi yang hanya mendominasi mungkin jagung dan dedak. Tapi kalau cara yang tadi 50% FCR itu pakannya tetap dengan tanda kutip ya, proteinnya tetap harus melalui standar. Nah, seperti itu. Ada juga cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini unik kawan-kawan ya. Ayam hanya dipuasakan 7 hari, tapi di 2 hari awal itu tidak diberi minum. Setelah 3 sampai 7 hari itu diberi minum, baru diberi pakan bernutrisi seperti biasanya. Nah, kawan-kawan, dari ketiga cara ini sebenarnya ada beberapa teknik dan cara yang lain. Mungkin kawan-kawan bisa googling mana yang paling tepat dengan cuaca dan keadaan iklim di Indonesia. Tentunya adalah cara yang aman, yaitu cara masih diberi minum. Bayangkan, dengan panasnya seperti ini, ayam tidak dikasih minum itu juga bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Mungkin kalau di luar negeri cuaca dingin it's okay, nggak dikasih minum ayam masih sehat. Cuma kalau di Indonesia jangan pakai metode molting tanpa dikasih air minum. Itu saran saya. Tapi mungkin kawan-kawan yang ada di daerah pegunungan mungkin masih aman, it's okay. Cuma kalau di tempat saya ini
Bahkan saya memakai paranet ini, bahkan kolam-kolam seperti ini untuk meredam panasnya itu. Bayangkan kalau saya molting ayam saya dengan tanpa diberi apapun, mungkin akan berakibat fatal. Nah, kawan-kawan, caranya yang paling tepat yaitu tadi 7 sampai 14 hari itu kawan-kawan puasakan ayamnya hanya diberi air minum tok. Amannya mungkin kawan-kawan yang masih pertama mencoba itu 7 hari. 7 hari kawan-kawan puasakan hanya diberi air minum. Nanti kawan-kawan amati ya. Dalam proses molting ini juga kawan-kawan harus mengamati ayamnya. Kalau mau seleksi alam it's okay, yang hidup-hidup mati-mati kalau mau gitu. Tapi kasihan juga kan kita sebagai peternak, kalau kira-kira ayamnya udah nggak kuat, udah dehidrasi segala macam, itu juga harus diperhatikan. Nah, saya lupa dengan molting ini bukan perkara hanya kita cuma berhentiin makan, berhentiin minum, no, tidak. Pencahayaan itu juga perlu dihentikan. Pencahayaan lampu tambahan untuk malam hari di stop. Dia hanya dikasih lampu atau pencahayaan, ulangi, bukan lampu ya, pencahayaan, lampu nih Allah mungkin ya, pencahayaan dari matahari. Jadi lampunya malam tidak ada. Jadi ayam benar-benar diasingkan. Nah, cara itu akan berguna. Kawan-kawan, setelah kita lakukan tadi pemuasaan selama 7 hari mungkin hanya kasih minum, setelah itu kita kasihkan ransum biasa. Ransum biasa sampai 25 hari. Ini kita pakai strategi molting yang 1 bulan. Setelah 25 hari udah kembalikan. Terus nanti ayam akan mengalami rontok. Nah, mungkin kan mas kok rontoknya lama. Nah, itu yang perlu Anda masukkan seperti vitamin-vitamin. Kawan-kawan bisa pakai Vitastress, kawan-kawan bisa pakai Fortevit, kawan-kawan bisa pakai Strong Egg, kawan-kawan bisa injek B kompleks, kawan-kawan bisa injek vitamin E yang berguna untuk mempercepat tumbuhnya bulu. Nah, kapan memulai produksi telur lagi, Mas? Bisa ketika bulu-bulu baru itu muncul, ayam Anda akan mulai produksi telur. Sebenarnya ada, kemarin saya melakukan molting ya. Ini kawan-kawan, ini ayam biang lignan saya usianya sekitar mungkin hampir 5 tahun ya. Dan ini pun juga tidak kembali normal yang ini coy. Nah, tuh, itu udah melalui force molting. Nah, yang pojok itu. Wah, tadinya rontok ya, bulunya habis. Ya, bulunya habis, itu udah kita molting beberapa kali, udah nggak kehitung moltingnya ya, karena usianya 4 tahun. Dan manfaat molting juga bukan hanya tentang produksi telurnya, tapi juga bisa memperpanjang usianya. Kan kawan, gunanya molting ini juga itu adalah tadi meningkatkan produksi telur, tetapi tidak akan sama dengan usia emasnya atau normalnya. Kalau mungkin yang usia emas antara 2 tahun ke bawah, itu hendenya bisa 80-90%, kalau di molting tetap akan tidak sama dengan yang alami tadi. Dan kawan-kawan, dalam force molting ini akan ada penurunan berat badan sekitar 25-30% dari berat badan tadinya sebelum Anda molting. Mungkin tadinya nih ya kan 2 kilo, mungkin Anda molting, selesai molting itu di angka 1,5 kilo. Pemantauan berat badan juga sangat Anda perlukan ketika melakukan metode force molting atau molting paksaan, kawan-kawan. Itu harus Anda ketahui ya. Mungkin kawan-kawan bertanya, setelah ini apa yang dilakukan? Yaitu sudah vitaminnya masuk ya, nutrisi atau pakannya seperti biasa itu yang harus tercukupi untuk ayam itu masuk. Anda bisa menambahkan kecambah kacang hijau, mungkin kacang hijaunya pun juga Anda tambahkan bisa. Ya, hanya seperti itu, itulah gunanya force molting. Ya kan kawan ya, kalau molting biasa 4 bulan, kawan-kawan bisa percepat dengan force molting. Ini biasanya kawan-kawan gunakan kalau kawan-kawan punya ayam materi kayak lignan saya, biangnya cuma 4. Mau nggak mau harus saya molting terus-terusan supaya dia tetap hidup, supaya dia tetap baik. Sebenarnya apa molting ini? Force molting adalah mengistirahatkan ayam untuk bertelur. Kenapa berat badannya turun, Mas? Karena 1, asupan nutrisi dibatasi. Kedua, akan ada pembakaran lemak. Nah, jadi di dalam sistem reproduksi ini bisa tertimbun lemak. Ketika kita force molting kan, lemaknya itu kan hancur. Ayam istirahat bertelur, dan ayam akan memperbaiki sistem reproduksinya lagi. Alhasil ayam akan kembali bertelur
Tapi ingat, tidak sebanyak ayam tadi. Kan kawan, apakah ini cocok? Cocok kalau bukan ayam afkir yang Anda force molting kan. Ayam yang masih usia produktif tapi kegemukan. Kalau ayam yang sudah afkir dan ayam itu hanya gunanya untuk induk kampung berdaging, afkir saja mending beli baru. Karena buang-buang waktu, kecuali ayam materi. Saya meng-force moltingkan ayam saya itu adalah ayam materi tok. Kalau ayam usia emas, baru Anda wajib gunakan force molting. Karena sayang, bayangkan kalau usianya masih di bawah 1 tahun, sudah kegemukan, berhenti bertelur, wajib Anda force molting dengan ciri-ciri apa? Di video sebelumnya sudah saya kutip, telur lonjong kecil. Itu menandakan ayam Anda kegemukan, sistem reproduksinya kehimpit oleh lemak, makanya keluarlah telur dengan lonjong kecil, Anda harus lakukan force molting. Kawan-kawan, semoga ini bermanfaat. Silahkan bagikan apa yang saya ketahui, bukan kok saya menggurui, karena saya senang orangnya itu belajar, berdiskusi dengan orang-orang yang berkompeten, dan dengan adanya media ini saya berusaha untuk membagikan. Seperti halnya tentang hibah telur kawan-kawan, mohon maaf seminggu hanya kekuatan saya 6 butir. Harapan saya nanti penerima-penerima hibah semoga menetas, berkembang biak, nanti Anda lanjutkan ya. Jadi rantai kebaikannya atau rantai kita saling membantu itu terus berjalan, tidak berhenti di Anda. Hal yang perlu Anda ketahui adalah jangan hentikan atau jangan biarkan kebaikan hanya tertanam di diri Anda, tularkan. Tapi jangan juga berdiam diri ketika Anda tahu sebuah kesalahan tentang keburukan, itu juga harus Anda luruskan. Ya, kita saling membantu, semoga ternak kita sama-sama maju dan terwujud yang namanya maju bersama. Oke, lampu pijar sudah hidup, berarti menandakan ini sudah mau maghrib, saya mau istirahat. Kita tadi juga sudah panen telur. Harapan kita dengan cara-cara seperti tadi, dengan kita memperhitungkan apa yang namanya tadi animal welfare atau kesejahteraan ayam, kita juga akan disejahterakan oleh ayam. Kalau kita sudah memaksakan ayam, kita nggak ngasih kesejahteraan, jangan harap seperti itu. Itu namanya tidak ada yang namanya feedback atau umpan balik. Berarti Anda pengen kaya sendiri tapi ayammu itu nggak kamu kasih hak-haknya. Itu namanya peternak yang payah, itu nama menurut saya ya. Kita harus feedback, dan kita juga tidak boleh terlalu ekstrim terhadap ayam supaya ayam Anda ngasih feedback yang baik. Syahri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kandang peternak muda Lampung. Salam sukses, istimewa, kiwir-kiwir.